Wahai murid-muridku, ini pandanganku terkait masalah ini. Ketika kau menemukan ada dasar lain yang lebih kuat, yang itu berlawanan dengan apa yang menjadi pendapatku, maka ikutilah itu. Gitu. Maka ikutilah itu. Itu tanggapan Imam Syafi'i ketika beliau punya pandangan hukum terkait satu masalah, lalu muridnya datang menyodorkan sebuah keterangan yang berbeda, dan keterangan ini berdasarkan hadis baginda Rasul. Gitu. Dan hadis Rasulullah ini beliau teliti dan memang ini hadis yang sahih gitu. Dan Syafi'i berpendapatnya begitu, ya kan? Ketika ada pendapat lain yang itu lebih sahih, lebih kuat, maka ikuti pendapat lain itu. Nah, ini kan sikap seorang ulama, seorang intelektual yang benar-benar fair gitu kan, yang benar-benar menghargai ilmu. Dia beda madhab aja Nah, kan beda pandangan sama beliau, silakan. Bahkan ke muridnya ketika menemukan pandangan pendapat lain yang lebih kuat, silakan ambil gitu. Nah, ini seorang imam gitu kan, terkait polemik nasab Ba'alawi, ya kan, dia punya argumentasi dari referensi kitab-kitab yang menyatakan Ba'alawi itu bukan dari zuriyah Rasul. Tapi ketika juga ada ulama lain menyodorkan pendapat pandangan ulama referensi yang menguatkan bahwasanya Ba'alawi masuk zuriyah Rasul, beliau tolak. Nah, ditolaknya itu bukan dengan referensi. Bawa alat dong. Bawa alat. Bas 2. Gitu. Tapi ditolak itu bukan dengan referensi, tapi ditolak itu dengan dengan emosi, keegoisan pribadi gitu kan. Sedunia ulama menyatakan Ba'alawi itu Rasul, saya tetap tidak. Jadinya guys. Dia blunder gitu maksudnya. Blunder gitu kan. Artinya dia nggak konsisten. Dia konsisten. menyatakan di awal dia itu seorang ulama, seorang intelektual, seorang yang berpandangan itu ada dasarnya, ada argumentasinya, ada referensinya. Tapi ketika adu referensi itu kan kok statementnya nggak mau, ya nggak pakai logika ilmiah gitu kan, malah logika emosional gitu. Lagi tentang DNA kan banyak ulama yang enggak ini kan ya. Nah, itu terkait DNA gimana tuh? Kalau DNA, emang bisa kalau nasab jauh itu menjadi nyambung gara-gara DNA gitu? Sebetulnya apa namanya, bicara DNA itu sesuatu yang bagian dari proses penghargaan ilmu pengetahuan ya, tapi juga tidak menjadi satu landasan untuk menggugurkan apa namanya sebuah garis keturunan, sebuah keturunan nasab gitu kan. Nah, itu bagian dari salah satu referensi yang berdasarkan ilmu pengetahuan gitu kan. Silahkan saja ke arah sana, tapi juga terkait polemik, kita perkecil di ruang lingkup polemik nasab zuriyah Rasul, rasanya nggak sampai hati lah kita sampai ke arah sana kan gitu kan. Dan juga gitu. kalau misalkan menurut ilmu DNA berarti ilmu kedokteran, sedangkan nasab itu kan syariat. Kenapa? Sebab di syariat karena kalau anak jinah itu kan tidak bernasab ke bapaknya, walaupun secara garis keturunan mungkin itu dia ya kan, tapi kan tidak, binnya kan bukan ke situ, benar nggak? Satu itu, kedua juga toh kalau DNA itu memang sesuatu menjadi alat pembuktian terkait garis darah seseorang, ulama fikih kontemporer atau ulama fikih modern mungkin itu juga diakomodir salah satu alat pembuktian, tapi kan enggak, gitu kan. Apalagi ini untuk konteks yang terlampau jauh ya kan, maksudnya ribuan tahun gitu loh ya kan. Rasa-rasanya terlalu berlebihan lah. Ini soal etika aja, soal etika aja. Kita nggak menafikan tes DNA itu bagian dari proses ilmu pengetahuan untuk mengejar sebuah garis keturunan, ya kan.
Tapi ketika duduk persoalannya adalah konteksnya nasab Zuriya Rasul, gitu kan, rasa-rasanya Udah tidur aja dulu coba. rasa-rasanya kalau tes DNA ini digunakan untuk salah satu alat ukur pembuktian, nggak relevan lah. Iya. Gitu. Dan sedangkan kalau tes DNA itu dia dasarnya apa sih, sampelnya itu apa, darah apa? Darah. Oh, sampel darah. Dan untuk Nabi itu darahnya yang Itu diambil dia. darah siapa? Hah? Untuk Nabi itu darah yang jadi sampel darah siapa? Itu dia, jadi kan bisa sebenarnya bukan darah ya, kalau tes DNA itu bisa darah atau apa namanya bagian tubuh lainnya yang diyakini itu bagian tubuh seseorang. Nah, dalam konteks ini kalau ketika mencocokkannya dengan baginda Rasul, mungkin dengan ada anggota tubuh yang baginda Rasul yang mungkin masih ada mungkin ya, tapi lagi-lagi sekali lagi kita nggak usah terjebak dalam wilayah itu, karena menurut saya ini adalah wilayah etik, Iya. wilayah etik, adab gitu kan. Kita nggak usah sampai menyeret atau mengenengahkan soal tes DNA untuk pembuktian seseorang itu benar Zuriya Rasul atau bukan. Benar. Toh juga sebetulnya ya kan, kemuliaan seseorang itu kan semuanya juga sepakat, tidak terletak pada sebuah nasab keturunan kan, gitu ya. Gitu. Ya sebetulnya PR-nya itu ini loh, PR-nya itu ini edukasi kepada masyarakat bahwasanya kita dalam menyikapi atau kita dalam bersikap kepada siapapun itu ukurannya itu tidak lagi soal siapa keturunan siapa, gitu loh. Siapapun itu, ya kan, ketika ketemu seseorang bisa berakhlak baik kepada kita harus lebih baik kepada yang bersangkutan, terlepas itu siapapun dan dari manapun gitu. Begitu juga sebaliknya, ketika ada seseorang ya kan, dia ya kan merasa siapa dan dari mana tapi berperilaku tidak baik kan, gitu kan. Ya maka kita harus sikapi dengan juga lebih bijak gitu. Gitu. Nah, kalau untuk kasus itu apa yang Habib Lutfi katanya makam palsu gimana tuh? Nah kalau itu kan Allah alam ya, kalau saya sih berpandangan terkait polemik itu, bagaimanapun kan Habib Lutfi itu kita anggap seorang Zuriyah Rasul, itu yang pertama. Kedua juga seorang ulama, ketiga juga orang soleh. Nah ya kan, orang soleh. Beliau bahkan masuk dalam kategori ulama sufi juga, ulama yang dalam berpandangan, bersikap dan juga berbicara tentu tidak hanya berdasarkan logika berpikir, tapi juga ada pertimbangan yang lebih jauh dari hanya sekedar itu, termasuk ya kan arahan beliau tentang sebuah makam, ya kan, dan makam tersebut diyakini adalah makam seorang wali, ya kan, kita wajib menghormatinya sebagai bentuk arahan petunjuk dari seorang yang kita muliakan. Terlepas benar atau salah, ya kan, itu urusan lain. Itu. Maka orang soleh. apalagi yang sekelas beliau yang menyatakan, gitu kan. Maka kita sebagai seorang santri, sebagai seorang murid, jangan terjebak di wilayah-wilayah ruang tarung bebas seperti itu. Itu yang melempar pandangan seperti itu, ya kan. Sudah barang tentu bukan santri yang bener lah, ya kan, yang sampai hati untuk menyerang seorang Habib Lutfi. Situ aja gitu. Lagi ulama kelas besar. Nah iya, itu beliau itu masuknya kategori ulama khos. Ulama khos itu yang boleh jadi dalam berpandangan itu lebih banyak mata batinnya, dan yang menjadi pertimbangan daripada mata lahiriahnya, gitu. Ya kan? Jadi kalau bicara konteks ada fenomena kejadian masalah makam palsu atau dianggap makam palsu atau bukan, gitu kan? Ya kita sih berpihak ya Lutfi aja. Berarti kalau GoPro mah konten kreator. Konten kreator itu mah. Iya. Gitu kan. Makanya nggak usah ditanggapi secara berlebihan. Adapun dalam konteks apa namanya, konten-konten yang menyangkut banyak soal agama, memang ini juga pihak berwenang harus memang menegur dan mengingatkan. Tidak boleh terus-terusan, ya kan,
kontennya itu berkaitan dengan permasalahan agama. Karena ini menjadi produk medsos yang boleh jadi ya kan dikonsumsi oleh publik, dan penilaian publik itu responnya ada yang positif, ada yang negatif, ada yang paham, ada yang enggak. Gitu. Tapi kalau bahasa Suryani emang ada bahasa Suryani ya? Nggak ada. Itu makanya kalau nanggepin Gufron itu nggak usah berlebihan. Gufron konten kreator. Nah, kalau Iman udah nggak ilmiah lagi gitu. Udah nggak ilmiah. Nah kalau Abbas Kayak Buntet juga ya kalau kayak Abbas Buntet, beliau memang zuriah pondok pesantren Buntet gitu kan. Nah, beliau termasuk yang mendukung juga daripada tesis atau hasil penelitian dari Kiai Iman, gitu kan. Tapi juga mungkin sekarang melihat pandangan-pandangan Kiai Iman yang udah semakin meluar jauh, mungkin beliau juga akan mengevaluasi. tapi iya maksudnya ngeri dah kita kalau nanggapin begitu. Iya. Biarin dia pada kalau ibarat ini mah. Iya, itu kan sebetulnya kan ada pihak yang memanfaatkan situasi itu. Ya kan? Ada pihak yang memanfaatkan situasi itu yang memang sengaja ada pertentangan di antara umat Islam. Pada akhirnya kan itu umat Islam terutama di Indonesia menjadi terbelah, ya kan? Dan lagi-lagi dan lagi-lagi Dia main apa nih tuh? Main apa kan itu dia? tarungnya itu kan ditarung ruang medsos. Apa keluarin. Sehingga Keluarin, jangan main itu. Pada akhirnya menjadi salah satu pertimbangan pebisnis medsos terkait algoritma yang lagi rame apa itu. Karena lagi-lagi kan pada akhirnya kan ini kan tarung di medsos, Pak. Gitu kan, algoritma ketemu medsos mah iya itu ramenya. Giliran ketemu sebenarnya mah kalau kita kreatif gitu ya. Ini ladang penghasilan. Iya. Ada isu-isu begitu. Iya gitu kan. Karena ya apapun ya, kalau istilah Arab kan likuli lakit sakitnya, setiap sesuatu yang jatuh pasti ada yang mungut. Nah, kan gitu kan. Maka ketika ada fenomena Gufron, ya kan, fenomena Kiai Iman, ya pasti kan, banyak pengikutnya. pasti gitu. ada aja yang ngikutin. Dia Eden aja banyak pengikutnya. Gitu kan. Jangan yang berpandangan cuma soal silsilah nasab seseorang, ya kan, ngaku nabi aja yang banyak. ngaku nabi aja ada yang pengikut, yang ngaku malaikat Jibril aja bahkan. Itu kan ada yang ngikut, kan kita nggak habis pikir kadang-kadang. Gitu. Apalagi udah Tapi zaman fitnah. kalau kejadian-kejadian gini itu ada indikasi dibayar sama pihak pemerintah nggak? Kalau ke arah sana sih enggak. Kayaknya. Kalau sih enggak. Gitu kan. Ibaratnya tanggapan pemerintah pasti Habib Lutfi dulu ya. Iya. Ingin tanggapan pemerintah berarti Habib Lutfi dulu kan Habib Lutfi. Jadi sebagai memang gini ya, bicara fenomena habaib itu ya. Dengan kecanggihan medsos, salah satu kelebihan medsos itu kan cepatnya informasi menyebar luas. Nah, dengan kecepatan informasi yang tersebar luas ini dan bisa diterima oleh siapapun, maka di situ itu menimbulkan penilaian. Penilaian ini bisa positif, bisa negatif. Nah, termasuk terkait soal fenomena habaib. Masyarakat Indonesia pada umumnya belum teredukasi, belum terjelaskan secara utuh terkait habaib itu apa dan bagaimana. Iya, banyak Gitu awal kan? dah, iya. Kan tiba-tiba harus menerima informasi, ya kan, yang kontroversi, itu akan jadi tambah membingungkan dan akan menjadi tambah perdebatan. Gitu. Lebih-lebih kan Lagi orang yang kan pendapat netizen kan tahu sendiri, ya kan.
netizen itu maha benar dengan segala komentarnya kan gitu. Gitu kan. Gitu. Sebagian kan masih ada yang mempersepsikan habaib itu orang suci yang enggak pernah melakukan dosa. Kan ada juga habaib itu ya kan yang menyatakan habaib itu pasti orang soleh, pasti orang alim dalam ilmu agama kan gitu kan. Kata pasti. Ya kan pasti ya kan. Sehingga ketika ada satu kejadian ya kan tanda kutip ya kan oknum habaib yang melakukan tidak sesuai persepsi netizen kebanyakan, habaib tidak soleh, habaib tidak pintar dalam ilmu agama, habaib tidak berakhlakul karimah, ini menjadi sesuatu yang dipertentangkan di dunia medsos, ini yang rame. Iya kan apa namanya Gus Wapi kan tamparan keras buat habaib ya, yang belakangnya tuh Gus Wapi. Iya, maksudnya ini buat inian kita. Jadi habaib tuh Balawi itu harus cerdas. Maksudnya harus, iya, makanya kan Evaluasi lah. Iya gitu. Jadi fenomena habaib itu jangan cuma akhirnya ngadain masuk keturunan gitu deh. sebenarnya semua menjadi apa ya? Jadi refleksi buat semua. Iya. Buat habaib kalangan habaib itu Tapi sendiri atau bukan. bagusnya itu jadi Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Jadi bebenah semuanya. Iya. Dari habaib yang masih nakal-nakal kan itu kan dari kutip kan? Iya. Itu kan itu juga mulai mengoreksi Tapi antara bagus mereka. ya, maksudnya adanya hikmat tuh kita jadi yang lain tuh habaib tuh bisa introspeksi diri. Mohon maaf, saking ya orang itu belum utuh memahami habaib ya kan. Orang baru hijrah kan ada yang cita-cita pengen jadi habib. Wah, Iya. Ya kan? Iya, benar. Ya kan cita-cita saya jangan jadi habib Enak kan banget gitu kan. jadi habib kayaknya. Gitu kan. Karena melihat itu habib itu ya seseorang yang soleh, seorang yang cerdas dalam ilmu agama, ya kan, dekat dengan kebaikan kan gitu kan. Iya, minimnya pengetahuan. Jadi saya mah pengen jadi habib aja dah. Iya. Gitu kan. Dia pikir Habib itu S1. Itu ya kan, dia pikir habib itu gelar yang bisa ditempuh ya kan melalui sebuah proses. Karena habib kan sebutan aja gitu. Bahkan banyak juga kok dari kalangan habaib yang mereka sendiri pun nggak berkenan dipanggil habib. Makanya kan kemarin Habib Rizik aja kan waktu di Banten kan iya, karena catatan Robito sama catatan Kesultanan Banten beda. Soalnya Kesultanan Banten cewek aja dicatat soalnya. Iya. Gitu. Kalau Cewek Habib gua emang. kan Robito mah kagak karena keturunan laki doang. Iya. Makanya kan itu Imaduddin kan dia nyantumin nama Usman. Usman itu kan bukan bapaknya. Ternyata kakeknya dari emak. Usman, bapaknya Mas Sarman. Nah, dia tuh katanya kecilnya tuh diurusin sama kakeknya. Makanya dia rasa terima kasih katanya gitu. Kalau kata dia. Jadi bukan nama bapaknya yang dibawa. Kan kalau habaib kan Bawa alat tuh Iya, jadi ke bapak gitu ngambilnya. Kalau dia kan ke jalur emak, ke jalur kakek tapi dari emak. dari Banyak kan yang kayak gitu ah. Kejadian-kejadian yang kayak gitu yang banyak yang ngaku habib, padahal itu Syarifah yang nikah sama Awal dia ngaku habib gitu. Ada yang model begitu modelnya. Sini juga ada. ya artinya yang begini-begini itu kan apa harus dijelaskan di masyarakat. Dan juga sebetulnya kan ini sebetulnya fenomena yang harus didudukan secara proporsional ya, ya kan? Bahwasanya habaib itu bukan sebuah gelar yang iya. harus selalu diistimewakan, ya kan? Dalam pandangan sosial kemasyarakatan bukan. Gitu. Toh juga ini yang menyampaikan bukan kita nih, kan? Contoh lah, ya kan? Habaib yang intelektual, yang soleh, ya kan, dan menjadi rujukan ulama yang lain itu kan contoh. Habib Quraisy Shihab lah kan. Iya. Bagaimanapun, beliau kan adalah Iya. habaib yang fokus dalam ilmu pengetahuan agama, bahkan beliau itu pengarang kitab produktif, bikin tafsir yang namanya tafsir Al-Misbah, gitu kan. Dan beliau punya pandangan bahwasanya ya
Dzurriyyah Rasul itu menurut beliau dan untuk diri beliau sendiri, Anjing, beliau mampus, tidak ah. mau ada pengistimewaan terkait itu. Udah males. Alasan baik. Jadi Prinsip Muhammad Habib kan beliau sendiri nggak mau gitu kan. Contoh beliau itu nggak mau disebut Habib kecuali oleh cucu-cucunya. Jadi yang boleh manggil Habib itu ya cucu-cucunya aja. Gitu. Di luar itu panggil nama aja biasa. Tuh. Ya. Artinya itu salah satu teladan lah, contoh di komunitas Habaib itu sendiri gitu kan. Dan itu pun ada perbedaan pendapat. Ada yang dia tidak pakai gelar Habibnya, katanya enggak apa namanya enggak kayak enggak ngakuin bahwasanya dia Habib gitu. Ada yang kalau karena beliau itu tawadu, katanya makanya gelar Habibnya enggak dibawa. Itu dia. Setiap ya itu tadi orang tuh mau kita bener baik ya tetap aja ada yang anggap kita salah. Ada yang gak suka gitu, Bot. Digoreng. Tinggal gimana kita menyikapi sebuah fenomena kayak gini nih. Jadi sebenarnya kagak tahu dan tidak mengikuti ya. Awalnya nih. Pas itu ada masa malam Jumat tuh Habib nanya tuh, ente ini deh ngeliatin ini iman gitu. Kagak Bib, kagak ngikutin saya Bib, kagak ngerti. Oh gimana sih Bib? Nah, dia nanya tuh. Jadi Imad itu tidak mengakui bahwasanya Ubaidillah itu keturunan Ahmad bin Isa dengan alasan mensyaratkan kita tuh zaman, gitu kan. Nah, enggak ada sebenarnya maksudnya orang-orang ahli nasab itu, orang-orang yang ahli nasab itu tidak mensyaratkan kitab sejaman untuk nasab seseorang gitu. Karena patokannya itu tadi, kalau masyarakat udah tahu bahwasannya saya ini anak siapa, ya udah jadi itu gitu, tidak harus ada kitabnya kan gitu. Contohnya apa? Ente bin siapa deh? Bin Sukaryo, bin Suwarta, bin apa? Kartobi. Nah itu Kartobi bukan buyut ente tuh. Aku bukan saya bin. Kitabnya mana? Jadi itu satu. Tidak ada syarat. Kalau syarat itu kan kalau hilang batal lah. Syarat harus ada terus kan. Kalau syarat sama kayak syarat, perbedaan syarat dengan rukun kan sama-sama wajib kan ya. Kalau syarat harus ada terus menerus, kalau rukun ada sekali. Contohnya apa? Nggak mungkin kita di ruku sholat nih baca Fatihah kan. Gitu. Jadi rukun dan syarat, kalau syarat tidak boleh hilang. Kalau tengah-tengah nih hilang batal. Kayak bersih dari hadas kecil kan itu syarat ya. Syarat sholat itu bersih dari ketika di tengah-tengah sholat kita kentut batal. Jadi syarat dan rukun sama-sama wajib tapi beda. Nah, dia mensyaratkan ketika syarat. Padahal nih sekarang kan udah dijawab sama Bu Suapi itu. Syarat kitab, sebutin kitab-kitab yang sebelum Ali Asyakran itu kan. Tetap kagak menerima kan. Dari sebelum Ali Asyakran katanya Ali Asyakran itu habaib, dia yang ngarang sendiri itu gini segala macam kan alasannya. Tetap dijelasin dari yang bukan kalangan habaib, ada ulama yang dari bukan kalangan habaib yang membuat kitab di zaman Ubaidillah itu kan tetap nggak menerima. Makanya susah diajak debatnya. Kalau diajak ilmiahnya susah. Tadi udah nggak ilmiah lagi. Udah ilmiah lagi, akhirnya kan padahal kita emosional. kayak apa deh kayak beliau kayak Hasyim Asy'ari aja kan menyatakan ini maksudnya ada gitu di kitabnya. Kalau saya sih meyakini begini ya. Ba'alawi itu apa namanya Dzurriyyah Rasul karena memang dalam proses perjalanan panjang marga Ba'alawi ini kan, itu kiprah dalam khazanah keilmuan keagamaan itu luar biasa. Gitu kan, berapa banyak yang dari marga Ba'alawi ini dalam setiap generasinya itu punya ulama-ulama besar, gitu. Punya ulama-ulama besar, itu sangat banyak, sehingga
kita meyakini betul ya kan Marga Ba'alawi ini adalah punya keistimewaan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena begitu banyak dari setiap generasinya ini diberikan keistimewaan ya kan menjadi ulama-ulama besar. Itu aja gitu kan. Iya. Itu. Ada simpel ya. Iya gitu. Terlepas misalkan ada 1-2 oknum habain dari Ba'alawi yang nggak soleh, yang nggak alim, ya ibaratnya kayak produk pabrik mah ya. Iya, ada yang gagal ya reject. Nah, kan gitu kan. Ya kan ada yang margin errornya lah kan gitu ya kan. Tapi kan yang namanya margin error kan nggak mungkin lebih banyak dari yang normal, yang bagusnya kan begitu gitu kan. Gitu, ibaratnya margin errornya lah itu mah gitu. Sehingga betul sebetulnya kelihatannya yang terus-terusan menggembur-gemburkan isu itu yang memang punya masalah pribadi. Itu masalah-masalah pribadi. Ngomong gini ngapain hadir kalau acara-acara Ba'alawi? Iya kan? Iya maksudnya dia menyatakan begitu biar apa gitu maksudnya. Saya kemarin baru kejawab tuh kan. Itu ngaji udah lama sama Habib Mahdi Ali itu nama pengajiannya JMJ Jalur Kaniru. Habib ngejelasin tentang kemuliaan Habib. Karena apa? Karena jarang ustadz, jarang kiai yang membahas kitab-kitab kemuliaan habaib. Jarang, mungkin ada tapi jarang. Mungkin dengan alasan yang mungkin ya namanya manusiawi kan ya, ngerinya ntar jamaahnya pindah, ngerinya ntar santrinya pindah ke habaib semua gitu. Kalau dijelasin sama kiai sama asatid. Di situ ada keterangan yang referensinya dari Al-Quran bahwasannya siapa orang yang menyakiti habaib, kata Rasulullah kan perjuangannya luar biasa. Ada sahabat nanya, ya Rasulullah, saya ini kamu pengen apa gitu, nanti saya kasih gitu karena perjuangannya luar biasa ini. Aku nggak minta apa-apa, kata Rasulullah, cuma hormati dan sayangi keturunanku kalau masalah. Itu doang permintaan Rasulullah. Apabila ada orang yang menyakiti keturunanku, maka dia menyakiti aku. Apabila dia menyakiti aku, maka tidak bakal masuk surga. Saya mikirin, bukan orang Islam nih. Rata-rata yang bersentuhan dengan habaib nih ya. Pasti banyak orang-orang awal Islam yang nyakitin hati habaib ya kan. Masa nggak bakal masuk surga? Saya pikirin, kemarin kejauh Habib Rizik. Ternyata matinya su'ul khotimah. Bisa dijadiin gitu tuh. Jadi matinya bisa su'ul khotimah gitu. Kalau nyakitin Duriah ataupun keturunan Rasulullah. Secara simpelnya, punya anak saya hormat sama Aset Haji anak saya jitak, kira-kira kesel nggak? Begitupun Rasulullah ada jiwa manusiawinya, kesal ketika anak cucunya tuh disakitin. Begitupun sakit juga Rasulullah. Oh, makanya saya setiap menemuin habib-habib yang luar biasa ini, yang dalam tanda kutip itu rada ngedesek kita untuk mengeluarkan sesuatu gitu. Kadang-kadang ada yang sampai sejauh itu. Saya mikir kata Abah Ali, kalau ada kasih, kalau nggak ada jangan maksain. Terus yang ngomong yang enak, jangan nyampe nyakitin. Kalau kita nggak ada, bahasa mah kagak beli. Alhamdulillah saya ngadepinnya dengan omongan aja udah. Saya jelasin, saya kasih tahu kondisi apa segala macam apa adanya. Kalau nggak ada nggak kudu baik kan. Kalau lagi ada, kalau lagi nggak ada kita jelasin. Oh iya, siap. Ketika kita ngomongin sopan, kita ngomongin baik, dia nggak bakalan ganas sama kita, nggak bakalan ngebunuhnya. Yang penting kita bahasanya gitu, kita kata gimana caranya biar dia tuh nggak tersinggung. Iya, sepakat. Makanya terkait fenomena HBM ini, ricuhnya itu kan udah masuk ruang medsos. Itu kan, yang awam jadi pada ikut komen kan, yang awam siapapun lah ikut komentar. Sebenarnya itu menjadi problemnya mah. Kalau misalkan tidak masuk ruang medsos, tidak ada orang-orang awam yang terpengaruh dengan isu ini, kemungkinan habaibnya nggak bakalan gelisah, nggak bakalan khawatir gitu. Yang menjadikan khawatir ini orang awam, Bod. Iya, yang kagak ngerti. Oh ya, udah. Oh itu sebut ini. Naon sih, Mang? Yo, aing teh resep bae nih. Gara-gara si Iman aing jadi resep banget nyelukkeun si Iman. Ya, Mang.
Mungkin itu nanti ya kos dendam pribadi apa masalah pribadi. Itu dia kelihatannya kan begitu. Ini kan soal kelihatannya itu ada masalah pribadi ya kan satu dengan yang lainnya, tapi nggak bijak dalam menyikapinya, dibawa ke ruang publik, ya kan lebih jauhnya di ruang media sosial. Gitu kan nggak adilnya itu doang. Ya maksudnya kayak Roma Irama tuh nggak ngundang Gus Wapi, kenapa nggak ngundang Gus Wapi? Terus Takut ya. Gus Wapi ini yang ditakutin nih, Gus Wapi. Buya Orang-orang Kurtubi, nggak berani. Ya kalau saya mah ya sederhana tadi itu aja ya kan. Kalau ini Ba'alawi nggak punya kemuliaan, nggak mungkin gitu kan. Baik yang hari ini maupun di masa yang dulu-dulu, generasi-generasi terdahulu, itu Allah titipin kemuliaan. Dan berapa banyak yang jadi wali dari marga Ba'alawi. Berapa banyak yang jadi ulama besar menjadi Ba'alawi gitu kan. Berapa banyak orang-orang soleh ya kan dari Ba'alawi. Ya kan berarti marga Ba'alawi ini memang Allah berikan niatnya emang keistimewaan kemuliaan kan gitu. Bahkan ulama-ulama kayak pengarang kitab yang kitabnya masih nyampe saat ini di pondok-pondok pesantren kita pelajari gitu. Berarti kan kitab itu membawa keberkahan kan. Makanya ke Gus Kausar aja kan ngomong kan yang ini poso lah. Ente kagak percaya sama baik batal semua berarti kita jadi santri. Soalnya rujukannya saya Nawawi Al-Albani. Kita pakai kitab dia. Nah, iya makanya terkait marga Ba'alawi ini ya tadi itu kita mah di situ aja patokannya. Kita ngaji Kan dari nggak mana? mungkin ya kan Allah menaruh Orang sembarangan kemuliaan, ibaratnya itu. kan gitu kan dari semua kan itu adapun misalkan 1, 2 ya kan Iya, ada pasti yang ada nggak rejectnya bagus dah. gitu tadi ya kan yang berkata perusahaan mah produk ya ada yang rejectnya kan gitu kan ada margin errornya kan gitu kan gitu. Eta nu disebut endog loba ente jadi hayam kabeh. Nah. Hayam tumbuk nah gitu kan. Gitu kan. Oh, bener. Itu aja ke situ aja kita kan ketika Ene cacat kita dah. analoginya ke situ ya kan udah selesai urusan. Iya. Tapi dia emang nggak menghormati ulama-ulama dulu. Siapa Iya. iman? Iya, iman. Merasa paling muantap. Merasa paling mantap maksudnya Makanya. enggak selama dia ngaji ini kemana? Iya. Kan dia ke Sayyid Alwi Al-Maliki ngajinya. Kata dia. Iya kan dia pernah belajar di Solo. Ya, makanya ya gini dan memang juga harus dipahami oleh kita ketika kita bicara Zuriyah Rasul ini ya karena ini bicaranya silsilah memang ada beberapa jalur kan gitu ada beberapa jalur gitu kan. Ba'alawi ini kan memang yang umumnya mayoritas gitu kan berasalnya itu kan dari Yamani kan. Wilayah-wilayah Afrika sebelah sini lah gitu kan yang di situ karena Ba'alawi memang ya Ubaidillah banyak keturunannya yang dari situ kan. Dan kebetulan banget di Indonesia itu banyaknya itu memang yang dari sana dari Yaman gitu kan gitu banyak contoh lah ya kan makam-makam wali yang dari kalangan habaib itu kan rata-rata asalnya kan dari sana kan dari Yaman kan. Ya memang Zuriyah Rasul Ba'alawi ini nenek moyangnya itu banyaknya dari Yaman gitu. Nah, tapi juga ada dari wilayah yang lain nenek moyangnya gitu kan. Dari wilayah Asia, India di antaranya ada juga yang dari tanah Hijaz. Nah, yang wilayah Makkah itu sendiri gitu kan. Nah, tadi yang disebutin Sayyid Alwi Al-Maliki, nah itu adalah kalangan Zuriyah Rasul, ya kan, yang memang non Ba'alawi, gitu, yang bukan Ba'alawi silsilahnya, tapi dari Enggak nyambung ke Ubaidillah. enggak, gitu, yang lain, kan, gitu. Maka ketika komunitasnya lebih besar di luar Indonesia, gitu kan, terutama daerah-daerah tanah Arab sana, kan, itu banyak Zuriyah Rasul yang garis nenek moyang itu nggak Ba'alawi. Contoh Sayyid Alwi Al-Maliki itu Zuriyah Rasul tapi juga bukan Ba'alawi. Karena Ba'alawi itu karena kalangan
ya aman. Itu yang mana gitu. Balawi itu anaknya Ubaidillah kan. Anaknya Ubaidillah iya Nah, gitu. itu disebut Balawi ke bawah. Iya. Nah, adapun yang dari Syekh Ahmad bin Isa turunnya yang lain. Nah, Itu kan itu kan. ada yang mukimnya di wilayah Hijaz kan, tanah Hijaz itu kan dulu Mekahnya zaman dulu lah kan, tanah Hijaz itu ya kan. Nah, itu kan banyak juga habaib tuh ya kan. Itu sebelum Nabi yang bukan dari sebelum masanya Syekh Saud menguasai tanah Hijaz yang pada akhirnya berubah nama menjadi Saudi Arabia, itu kan dulu itu kan yang jadi imam-imam Haramain itu kan habaib-habaib. Ya kan juriah-juriah Rasul gitu kan. Hanya saja ketika politiknya kalah ya kan dipegang oleh Ibnu Saud ini, Muhammad bin Saud ini, ya juriah-juriah Rasul yang notabene akidahnya dah Ahlus Sunnah wal Jamaah kan dihabisin, dibunuh lah, diasingkan lah, sehingga otoritas negara dan otoritas agama dibikin satu, kan semuanya bersumber dari negara Saudi Arabia yang punya pemahaman Wahabi. dan sistemnya kerajaan. Ya, gitu. Makanya kan Imad kan yang ngeblundernya kan yang banyak kita kesal mah kan itu ya Tarim. Apa nih ya Tarim? Udah ya Jatim itu jadi lucu, kita Udah jadi biarin. berbalik. Jadi kebuka semua itu Iya, akhirnya kan Ntar kebuka nih. udah mulai kemana-mana. Iya kemana-mana. karena udah iya. mulai Udah kemana-mana. sampai masalah sorban. Sampai Terus masalah ini kan Gufron ngomong bisa. Beneran Nabi enggak ada yang bersorban. Lah, ya Imad jadi gini gitu. Kan jadi kebuka semua gitu ya. Iya, Korea makanya udah mulai tobat Korea. makanya kan pada akhirnya kan ini adalah upaya memecah belah. Kan gara-garanya kan gak dapat Karena duit. kemarin kita ini Islam bersatu, baik di kalangan Wahabi, NU, Muhammadiyah ya, masya Allah dah gitu kuat dah ukhuwah Islamiyahnya. Nah sekarang nih berusaha untuk supaya pecah-pecah lagi nih, pecah-pecah lagi. Nggak bisa. Orang-orang beral. Iya. Yang ini mah yang ya Pak. Tapi masya Allah ya, apa nih keberkahan wasilah ini kemarin cuy dodol. Kalau Syekh Abu Bakar bin Salim, masya Allah dua kali lipat di Jakarta. Lebih banyak itu maksudnya hari Minggu. Emang biasanya nggak sampai segitu. Ya, biasanya kayak emang rame, tapi Iya, nggak cuma seramai itu. itu. Sampai selama itu kemarin, Allah. Insya Allah maksudnya jualan tuh sampai penuh sama udah kayak acara halal Solo. Iya. Masya Allah ya. Jadi bakal Allah tunjukin semuanya. Orang jadi makin ya tetap yang makin cinta. Iya, orang kalau Allah itu mengangkat derajat seseorang itu diuji dulu. Iya. Kalau mau naik kelas ada ujian dulu gitu. Nah, saya mau nanya terkait tesis. Itu kan bisa dikatakan tesis kalau diuji ya? Apa gimana sih? Diuji. Apa emang penelitian itu bisa dikatakan tesis? Nah, Jadi- definisinya tuh. Jadi gini, sebetulnya apa namanya, tesis itu kan sebuah istilah seseorang yang sedang menempuh S2 gitu kan, maka ujian akhirnya itu penelitiannya disebut tesis gitu kan. Tapi bicara soal penelitian gitu kan, gitu. Ya sebetulnya tidak selalu disebut tesis gitu ya kan, tapi yang memang apa namanya sebuah proses karya ilmiah yang lebih adu argumentasi itu memang levelnya itu level penelitian tesis tadi gitu ya kan. Jahir. Memang tadi ada ujian itu sebetulnya untuk memastikan sebuah argumentasi sebuah penelitian ini memang betul-betul valid. Nah, maka ada otoritas yang harus mengujinya sebetulnya kan gitu. Tapi kan bicara soal penelitian kayak Imad ini juga nggak tahu pernah diujikan atau belum, kan gitu kan. Gitu. Tapi yang jelas memang proses yang dilakukan Imad pakai Imad ini memang di awal dia jelaskan dia sudah mengikuti proses tahapan kajian ilmiah gitu kan, artinya mengumpulkan data-data dari berbagai sumber ya kan, sehingga disusun pada akhirnya menyimpulkan sebuah kesimpulan dari rumusan masalah yang dia kumpulkan. Jadi
terlepas itu adalah berupa tesis atau bukan, ya udah pernah diujikan, disidangkan dalam sebuah sidang tesis belum gitu. Tapi yang jelas Imad itu punya statement di awal itu, beliau membantah bahwa Bang Alawi itu bagian dari Juri Rasul karena berdasarkan dari keterangan-keterangan dari referensi kitab-kitab yang dia kumpulkan, yang dia dapatkan, sehingga dia berkesimpulan punya bantahan terkait marga Bang Alawi itu. Jadi prosesnya dia itu bikin rumusan masalah nih, gitu kan? Apakah betul Bang Alawi itu bagian dari keturunan Rasul, kan? Nah, ketika ada satu rumusan masalah itu, dia cari referensi itu, ya kan? Nah, ternyata hasil referensi yang dia punya, nah, kan, disimpulkan oleh dia bahwasanya Bang Alawi itu bukan juri Rasul. Dari mana itu dia bisa berstatement tadi? Hasil kajian data-data yang dia teliti. Apakah itu betul dan bisa diterima? Ya, namanya sebuah kajian ilmiah itu bisa dibenarkan, bisa juga disalahkan. Dibenarkan, idealnya dibenarkan juga dengan pandangan ilmiah, disalahkan juga dengan pandangan ilmiah. Makanya kan di awal-awal kan dari pihak Balawi sendiri kan menanggapinya kan tidak terlalu dengan ilmiah, gitu kan. Artinya nggak terlalu ngeladenin inilah, gitu kan. Tapi kan lama-lama juga dari pihak yang merasa perlu melakukan pembelaan terhadap Bang Alawi, baik itu dari kalangan habaib ataupun yang bukan, kan juga menampilkan referensi kitab-kitab juga tuh, ya kan. Nah, ketika ini diadu, nah, kan ternyata kan yang menampakkan gak ilmiahnya kan ada dari pihak Imad sendiri, kan gitu. Yang kemarin debat ya gitu kan, yang tadinya 1-0 kan gitu kan, jadi 2-1 nih kan gitu. Kan tinggal kita tunggu responnya Kiai Imad itu apa. Kalau lagi-lagi dia hanya muter-muter di pendapat dia yang awal, tidak bisa merespon dari pembelaan dari kubu yang pro Bang Alawi terkait mereka juga punya referensi, berarti kan kalah kan gitu kan secara hitungan porsi debat nih, gitu kan, gitu. Karena sekarang itu Kiai Imad selain dia mengkampanyekan terus penelitian dia yang lama itu, dia hari ini udah mulai nggak ilmiah nih. Gitu, ya kan, bahkan udah mulai nyerang secara personal dari kalangan habaib, ya kan, yang kita nggak terima menyerang itu sekelas Habib Lutfi, gitu kan, dianggap Habib Lutfi itu bukan ulama, dia emang nggak bisa baca kitab, gitu kan. Nah, iya, dia mah cuma ceramah doang, ya kan, dibilang nggak bisa baca kitab, beliau itu bukan cuma sekedar baca, nulis kitab. Benar. Gitu, kan nulis kitab, kan kalau udah bisa nulis kitab kan gak usah ditanya bisa atau kagak, baca kitab gitu. Semuanya ya hampir benci. Iya, maksudnya benci. Lah iya, Pak, akhirnya ini orang kan memang pansos gitu, ya kan, pengen apalagi viral kan dulu kan gitu. rujukan NU kan maksudnya kan Habib Lutfi. Lah iya, beliau itu ketua Jatman itu Jamaah Thariqah An-Nahdiyah, gitu kan, Jamaah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, kumpulan tarekat-tarekat Islam, ya kan, yang sudah terverifikasi. Beliau ketuanya, gitu kan. Jadi pimpinannya ulama-ulama sufi, gitu, ya kan, dunia, ya kan, bahkan diakui oleh level dunia. Dan tiba-tiba hari ini ada seseorang, ya kan, entah beliau punya prestasi apa, punya karya apa, gitu kan. Gitu. Yuk, jadinya berani, ya kan, merendahkan beliau seorang Habib Lutfi, itu kan udah nggak usah diri. Iya, karena Habib Lutfi udah keluar dari NU, mungkin dia berani buat ngebuang yang Ba'alawi nih. Tapi si Seib juga tuh, Seib Segap dia sama bae dia ge. Kenapa emang? Iya, nginiin Imad. Oh, ngebela Imad sama dia. Ngaku dulu Habib Seib ya. Padahal bukan. Enggak tahu dah. Iya, makanya kan akhirnya kan nih Imad ini juga udah melampaui batas lah, gitu kan. Iya. Yang tadi dia semangatnya dihormati oleh ulama-ulama yang lain. Dihormati itu bukan berarti disetujui ya pandangannya, tapi dihormati atas seseorang yang punya pandangan secara ilmiah
ya kan yang punya pandangan berbeda pada umumnya dihormatin tuh. Termasuk mohon maaf Kiai Said juga kan Iya. di awal-awal merespon Kiai Imad itu kan bukan merespon soal setuju atau tidak Iya. pandangan Kiai Imad ya, bukan, tapi Kiai Said itu merespon ada seorang kiai dari Banten ya kan yang punya tanggapan ilmiah terkait ya kan nasab Alawi. Beliau menghormati itu, tidak dalam konteks mendukung atau membenarkan atau memasalahkan, tidak. Gitu. Artinya apa? Kiai Said Akil ya membuka ruang diskusi. Silakan selagi itu memang punya argumentasi, punya dasar, Dan diskusinya tampilkan. kagak ada yang Gitu, didiskusikan. ya kan? Nah, awal-awal kan itu di saat Mbak Alawi belum respon tuh. Iya, belum. Respon secara dasar-dasar ilmiah juga kan. Lebih apa namanya? Tanggapan-tanggapan emosional lah gitu kan. Gitu. Tapi ketika ada pihak baik dari Mbak Alawi sendiri ataupun yang bukan Mbak Alawi merespon dengan ilmiah, punya data, punya kajian juga. Nah, Iman dengan ini bukan lagi merespon dengan ilmiah, malah jadi nyerang personal kan. Nyerang tokoh-tokoh habaib termasuk Lutfi lah diserang. Ini kan udah ngaco. Jadi kemana aja ke kayak Haji Sukur Makmun. Ya maksudnya yang pro habaib katanya kayak Sukur Makmun. Kemana baik gitu jadi. Iya, akhirnya kan ini udah ngaco. Dan pada akhirnya kan ternyata di pansos lah tujuannya. Kebuka sendiri. Biar banyak undangan. Gitu. Sekarang kan ke Lampung dulu nih. Gitu. Jadi dia paham wilayah-wilayah mana yang belum, memang iya. secara otoritas keagamaan lebih menonjol non habaibnya. Ya kan gini ya. Mohon maaf harus disampaikan. Sebuah wilayah itu kan ada yang 50-50, Iya. ya kan pemuka agama itu dari kalangan habaib dan habaib, ya kan ada satu wilayah itu yang lebih mendominasi, ya kan ketokohan keagamaan itu kalangan habaibnya, ya kan. Apakah kejawennya? Ya kan? Ada juga yang otoritas keagamaan Islam itu yang lebih dominan itu non habaibnya, habaibnya terbatas. Gitu. Sebutlah misalkan sebagian Jawa Barat, ya kan? Itu kan beberapa wilayah yang menguat itu kan kalangan habaibnya, ya kan? Non habaibnya nggak begitu. Tapi kalau di Jawa Tengah terlebih Jawa Timur, itu kan kalangan yang non habaibnya kan jauh lebih mayoritas, ya kan? Dari segi pamor ketokohannya kan, ya, dibanding yang habaib itu sendiri gitu kan. Nah, Kemen tuh pinter nyasarnya itu yang begitu-begitu, ya kan. Makanya kan di Jabodetabek mana dia kepake kan enggak pak? Kagak maringnya di Bemo. Nah, ya kan. Tambun gitu Gitu. Bemo. Kan enggak pak kan itu kan dia lebih banyak ke wilayah-wilayah sana. Jawa gitu, Jawa gitu kan. Tapi dia kagak berani dia ke Gresik mah. Iya, di Jawa juga kan dia pilih-pilih kan. Pilih-pilih. Gitu. Artinya memang lagi-lagi itu bagian strategi propaganda dia. Iya ke Pasuruan mah kagak berani, ini mau berani. Terlepas motivasi awalnya itu apa, tapi yang jelas fakta-fakta statement beliau sekarang itu udah semakin Ke Madura dah, ke Madura. Iman suruh ke Madura. Habis udah jauh itu. gitu, iya. Tapi dari tokoh-tokoh NU nggak ada sebagian yang ini ya ikut Imad ya? Ada. Ya tadi itu udah pepatahnya kan setiap yang jatuh pasti ada yang mungut. Gitu. Termasuk mungkin di kalangan NU sendiri juga ya pasti ada aja yang mungut. Iya. Gitu kan. Itu ya dengan punya argumentasi yang macam-macam. Itu maka kita mah nggak usah terlampau jauh Dah, mengikuti secara detail. Dia mempercayai Karena diri kita masing-masing akan- aja dah. Karena kita akan terbawa tuh, terbawa. Iya deh. Kita Gitu. kalau ngikutin nanya ke sini, oh ini kagak setuju, ini kagak. Kita nyari tahu mulu jadinya. Kalau kita misalkan pendirian kita sendiri nih, mau percaya Habib dulu syukur, enggak udah gitu. Yang penting jangan sama-sama jelekin. Iya. Ini tuh sebenarnya kita nih kalau enggak bukan karangan-karangan kita nih orang awam nih kita jelasin tentang Imad secara tidak langsung kita mengiklankan Imad gratis. Gitu. Makanya Nian- hati-hati gitu. Makanya gua kata, Ngebahas ente Imad, kalau kayak- dia tidak mulai kayak jangan kemarin. dibahas dulu. Kayak kemarin ada orang, lu kenal ini kan itu Ragi Habib, abangnya tentang Balawi, ente tahu siapa? Imad, nggak tahu gua Imad. Pura-pura kagak tahu aja, padahal kita tahu. Ada bocah gambus maksud sebagiannya dia emang nggak ini banget sama ini gitu sama Habib. Udah tahu nggak ini siapa? Imad.
Uri, nali. Enggak kenal gue Iman. Begitu jadi. Iya. Enggak kenal emang Iman. Siapa? Gue kenalnya Habib Lutfi, Habib Uyo, Habib Rizik tuh. Yang terkenal, Iman enggak kenal. Itu yang di YouTube yang terkenal sekarang. Jadi dia lihat Enggak kenal gue. Mending digituin. Kalau kata Kiai Haji Maimun Jubir mah emang Habib ini antik-antik katanya. Iya. Ada yang nih begini gitu kan, ada yang begini, begitu dah. Ya, jadi kalau Masing-masing menyikapi. karakteristik Habib itu sebetulnya hampir sama dengan yang luar Habaib, ya kan? Perihal perilaku ya ada yang soleh, ada yang enggak. Ada yang berakhlakul karimah, ada yang enggak. Enggak semuanya Terkait benar keilmuan, ada yang pinter, ada yang enggak. Makanya kan saya suka ngomong, Iya. contoh Habib yang komplit di Bekasi, ya kan? Ya contohnya Habib Uyuh lah sekarang mah, ya kan? Habib orang berilmu, soleh kan begitu Pak. Nah ini kan contoh ideal, gitu kan? Dia belum Gitu. tahu Tapi juga kan juga ketemu. ada yang Iya. berlawanan dari itu. Iya. Habib tapi nggak berilmu, nggak soleh ya ada, gitu, gitu. Sama dia gimana manusia. Iya manusia gitu kan, gitu sehingga menurut saya terkait itu ya pada akhirnya kan tidak usah terlalu mengkelaskan orang gitu kan, tidak usah terlalu mengkelaskan orang gitu. Ini kalau ditanya udah Iman dia enggak kenal. Ya kalau ini kan ada seolah-olah ada ikhtiar, Iya. ada upaya untuk mendelegitimasi, ya kan? Bahkan yang lebih ekstrim lagi, Habaib. Habib sebut penjajah. Nah, Itu ekstrim banget itu. Udah sebut penjajah apaan? Ya sebut penjajah mah orang Cina. Yang lebih parah mah. Karena ini kan apaan sih? agenda-agenda yang kita nggak ngerti kan gitu. Iya. Sekarang Habaib ya kita pikirin gitu paling minta duit. Ya, maksudnya apa paling minta duit. Itu ki enggak banyak. Itu ki karena keterbatasan maksudnya emang ekonomi ya deh. Ya iya tadi itu Habib itu kan nggak semuanya soleh, gitu aja ya kan. Gitu. Iya. Cuma Itu kan, ki maksudnya kebanyakan yang terbatas gitu. cuma kan bicara tadi misalkan Dia kalau kaya mah mau bakal minta ya saran sama. Abah Ali misalkan menyikapi Iya. Habib yang dawer tuh gimana? Itu Iya. kan sebetulnya memang ajaran Islam pada umumnya kan. Iya. Ketika ada seorang yang minta, kalau kita sanggup kasih, ya kan? Iya. Bahkan kita ngasih aja kan nggak boleh sambil ada umpatan. Mendingan kita nggak ngasih tapi ngomong yang baik daripada ngasih tapi pakai ucapan yang Benar. yang baik. Itu mah jangan kan ke Habib yang nggak Habaibnya kita emang harus Sama. begitu beneran. Dan Habaib Gitu. juga yang apa yang nakal itu enggak cuma nyerang ahwal, Habaib yang kaya gitu disamper-samperin. Nah iya, Dia ke gitu, semua Pak. dia, Gitu. tidak ke cuma kita doang gitu. Itu. Emang nakal bahasanya Iya, emang begitu. nakal gitu makanya emang begitu karakternya. Gua Habib pakai pinta juga. Apa? Iya, Habib Iya, acara- banyak acara juga. Habaib. Iya. Yang pada minta-minta begitu, jadi Habib yang rada Kesesamanya juga. samanya iya. Gitu. Gitu. Jadi Habib memang juga karakternya gua kagak gitu. sebelum sama Habib Ono. Udah sama bae dah. Makanya kan ada beberapa dari kalangan ulama-ulama kita Soalnya yang bukan kita sebetulnya doang. yang sebetulnya secara silsilah itu Habib, Iya. tapi nggak nyebutin Habib, Ada gitu kan? Dur. Sama seperti halnya ada yang Habib. keturunan dari darah biru keraton, Hmm. ya kan? Raden lah katakan gitu kan. Ada yang pada sampai zaman modern begini itu gelar masih dipakai-pakai juga. Ada juga sebetulnya dia punya gelar itu secara keturunan keraton tapi nggak dipakai. Gitu, nggak dipakai karena apa? Karena dari leluhurnya ada kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Kekhawatiran lu nanti di masa lu itu cuma ngandelin gelar atau Oh, iya. keistimewaan itu aja, gitu kan? Tidak mengandalkan kapasitas sendiri, gitu. Jadi ngandelin keturunan. Ya ini keturunan, gitu kan? Bapak gua mah, kakek gua mah, gitu kan? Itu yang jelek Tuh, kan. itu kan akhirnya mentalitas itu yang dikhawatirkan. Padahal mah banyak ulama-ulama besar itu yang kayak contohnya Imam Syafi'i, yang orang tuanya itu justru biasa aja, bahkan bisa dikategorikan miskin. Jadi jangan berkecil hati gitu untuk Nah, iya. orang sekarang yang mungkin orang tuanya tani atau apa Betul. gitu. Karena tidak menutup kemungkinan bisa jadi ulama karena dia mau proses belajar Betul. tadi. Makanya kan yang kita tolak itu sebetulnya kan
ada superior satu di antara yang lain. Gitu ya kan. Superior ini artinya punya hak istimewa yang sehingga ketika menabrak norma-norma agama, norma sosial, ya kan, itu dianggap boleh. Nah ini yang bahaya kan. Nah ini yang kita khawatirkan terjadi di kalangan-kalangan orang awam kan, gitu. Sehingga mohon maaf ada oknum kiai ya kan yang melakukan hal yang bertentangan dengan agama, tapi karena seorang kiai ya kan warga masyarakat pada umumnya nggak berani, gitu kan. Begitu juga kalangan Habib, ada habaib yang melakukan hal-hal yang menabrak norma agama bahkan norma negara itu kan, tapi karena habaib orang jadi nggak berani. Nah ini yang kayak begini-begini kan yang harus diedukasi itu, gitu. Jadi siapapun gitu, siapapun ketika memang melakukan hal yang nggak sesuai dengan syariat, ya kan, tidak sesuai dengan aturan negara, gitu kan, ya wajib kita tolak, gitu kan. Sehingga siapapun di antara kita ya punya kayak privasi masing-masing dan bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Gitu. Haram jelas, halal jelas. Jahir. Yuk. Yuk, ya sana. Sejam.